Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, semoga Anda selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Tragedi Menyeramkan Sepasang Kekasih. Cerita ini aku ambil dari kisah sepasang kekasih yang pernah mengalami kejadian mistis dan berujung tragedi menyeramkan yang menimpa mereka. Kejadian yang tidak akan mereka lupakan selamanya. Kejadian yang menjadi pelajaran hidup bahwa kesopanan dimanapun itu tetap dijaga. Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten yang memiliki sejuta keindahan pariwisatanya, dari pariwisata alam sampai wisata religi. Karena banyaknya destinasi wisata, hal itu membuat Bagas dan Amelia selalu menyempatkan waktu di akhir pekan untuk berlibur. Sepertinya mereka sudah suntuk dengan pekerjaan masing-masing, belum lagi jam lembur yang membuat pikiran mereka lelah sekali. Amelia saat itu sedang duduk santai di rumahnya, menunggu kedatangan seseorang yang selalu menjadi penyemangat hidupnya. Siapa lagi kalau bukan pacarnya, Bagas. Suara sepeda motor terdengar di halaman rumah Amel. Ya, lelaki yang cukup gagah itu sudah datang untuk menjemput Amel yang hampir setengah jam menunggu. Bagas terbilang lelaki yang sangat cuek dan ambisius. Namun, kedua sifat itu akan musnah jika sudah berada di dekat Amel. Ya ampun, kok cepet banget datangnya? Masih setengah jam loh, biasanya lama, ucap Amel bergurau. Bagas hanya tersenyum dan membuka helm bogo yang dia pakai. Dia menghampiri Amel dan memegang tangannya. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di dalam sudah ada ibu Amel yang sedang menjahit. Tidak nampak ayah Amel. Kebetulan ayah Amel adalah pedagang besar, jadi tidak ada hari libur atau hari untuk bersantai di rumah. Loh, nak Bagas, Amel sudah nunggu dari tadi. Ayo duduk, aku buatkan teh dulu, ucap ibu Amel. Tidak perlu repot-repot tante, saya dan Amel segera pergi. Soalnya masih mampir ke salon dulu, nganter saya potong rambut, balas Bagas cepat. Akhirnya mereka pun pergi. Bagas dan Amel mampir ke salon langganan Bagas untuk mengantarnya potong rambut dulu. Di sana Amel menatap serius layar handphonenya. Amel sedang mencari destinasi wisata di Kabupaten Malang yang belum pernah mereka kunjungi. Amel kemudian tersenyum dan melihat Bagas dari pantulan kaca salon. Bagas memperhatikan Amel yang saat itu menatapnya heran. Selesai memotong rambut, Bagas menghampiri Amel yang duduk di kursi tunggu. Udah nemu mau kemana? Jangan rame loh, aku gak mau kalau rame, ucap Bagas. Amel hanya tersenyum dan melirik Bagas saat itu. Amel kemudian memperlihatkan layar handphonenya. Bagas membaca destinasi wisata yang Amel ingin kunjungi. Ternyata Amel ingin situs purbakala yang berada di Jawar. Jarak tempuh yang akan mereka lewati sangat jauh sekali, karena posisi wisata ini lumayan jauh dari kota Malang. Akhirnya mereka langsung berangkat menuju arah Ampel Gading. Situs purbakala ini terletak di lereng selatan Gunung Semeru, masih wilayah Kabupaten Malang. Tidak terasa beberapa jam perjalanan ke sana, akhirnya mereka tiba. Lumayan jauh, suasana begitu sangat sepi sekali, sunyi dan tenang. Amel mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu. Amel merasakan seperti sedang diperhatikan oleh ribuan orang, namun hanya batinnya saja yang merasakan seperti itu. Matanya hanya melihat keheningan dan rumput liar yang bergoyang karena angin yang cukup syahdu. Bagas mencoba merangkul Amel dari belakang. Amel hanya tersenyum dan kemudian berjalan. Amel melepas rangkulan Bagas dan menoleh kepadanya. Mas, kok sepi sekali ya? Apa tidak ada orang atau juru kunci begitu? Di gerbang depan juga nggak ada orang sama sekali. Sepi. Padahal kan ini hari libur ya, ucap Amel yang nampaknya mulai khawatir. Bagas tersenyum dan memperhatikan wajah Amel sangat lama. Dirinya sangat heran, karena baru kali ini Amel merasa gelisah dengan situasi seperti itu. Bagas sangat kenal betul Amel, dia menyukai suasana sepi seperti ini.
Bagas dan Amel memang sedikit menyimpan rahasia selama itu. Ada alasan yang mereka tutupi pada liburan akhir pekan mereka. Kita jalan-jalan saja dulu. Emang kenapa sih kalau sepi? Toh selama ini juga tempat seperti ini yang kita cari, ucap Bagas. Amel kemudian memperhatikan Bagas sangat lama dan berusaha membuang rasa khawatir itu. Namun tidak bisa dipungkiri, Amel merasa tempat itu sangat aneh dan menyimpan tanda tanya yang besar. Amel dan Bagas berkeliling tempat itu dan melihat apa saja yang berada di sana. Mereka melihat gazebo dan sebuah pendopo yang luas, sepi dan tidak ada orang sama sekali. Hanya mereka berdua saat itu yang ada di sana. Bagas kemudian mengajak Amel melihat sesuatu yang berada di ujung komplek itu. Ternyata terdapat situs purbakala dan juga sebuah petilasan. Bagas dan Amel saling pandang dan mendekati tempat itu. Di sana terlihat sebuah situs yang sangat luas sekali. Batu-batu zaman kerajaan zaman dahulu terlihat betul. Batu-batu zaman kerajaan zaman dahulu terlihat betul menumpuk dan memberikan pesan bahwa mereka merajai kisah sedari dulu di sana. Entah apa yang ada di pikiran Amel saat itu. Di sebuah tempat yang tidak dia ketahui kewingitannya, Amel dengan mudahnya naik ke tempat itu dan dia berjoget seperti orang gila di atas situs tersebut. Tetapi Bagas yang seharusnya melarangnya malah ikut menari dan juga berjoget sembari mengikuti Amel yang juga menari mengelilingi tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara kentongan berbunyi secara cepat dan membuat mereka berdua kaget sejadi-jadinya. Mereka melihat ke arah sumber suara kentongan itu, berusaha mendekatinya dan melihat apakah suara kentongan itu berasal dari orang yang jahil kepada mereka. Mereka pun berjalan ke sana. Belum sempat mendekati, sebuah tongkat kayu jatuh dengan sendirinya ke arah tanah. Namun Bagas dan Amel memperhatikan tidak melihat ada orang selain mereka berada di sana. Bagas memperhatikan bangunan yang mirip dengan pura orang Hindu. Suara kentongan itu berasal dari sana. Bagas melihat sebuah kayu yang menggantung di dalam pura itu. Bagas belum menyadari sesuatu, bahwa di sana adalah tempat yang sangat sakral. Karena Bagas dan Amel mulai tegang dan juga jenuh, akhirnya Bagas mengajak Amel ke gazebo. Masih tidak terlihat akan kehadiran juru kunci dan orang yang menunggu area itu. Hal itu menjadi momen yang bagus bagi mereka yang sedang dihujani perasaan cinta, hingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang akan mereka lakukan adalah awal dari malapetaka bagi mereka. Di dalam gazebo, Bagas dan Amel melakukan tindakan terlarang. Sepasang insan yang dibutakan oleh cinta. Bagas dan Amel tenggelam dalam situasi itu, hingga mereka tidak ingin tahu dan mengerti bahwa tindakan terlarang mereka telah membuat marah penghuni tempat itu. Bagas memasang kancing celananya, dan Amel merapikan rambutnya yang terlihat acak-acakan. Sembari menunggu Amel berdandan, Bagas mencoba berjalan ke tempat yang membuatnya penasaran. Sebuah tempat yang ditutupi oleh kain merah, dan banyak sekali taburan bunga di bawahnya. Berjalanlah Bagas menuju tempat itu. Ternyata Bagas baru menyadari dirinya sedang berada di tempat yang keramat. Sesuatu yang membuat dirinya penasaran saat itu adalah sebuah petilasan. Dia tidak mengerti petilasan apa itu, hingga terdengar suara yang mengerikan dari arah belakangnya. Itu petilasan dari Eyang Begawan Padmonoko, Dik. Orang biasa menyebut saya Subakir, ucap laki-laki yang membawa tumpukan ranting di atas kepalanya. Bagas menoleh dan tersenyum kepada beliau. Ternyata beliau adalah Pak Linggar, kuncen tempat itu. Beliau menjabat tangan Bagas dan berkenalan dengannya. Perkenalkan, saya Pak Linggar, juru kunci tempat ini. Adik sudah dari tadi di sini. Kebetulan saya sedang mencari ranting sebentar, ucap Pak Linggar ramah. Bagas membalas salaman itu. Dan kemudian Pak Linggar membawa Bagas keliling dan menjelaskan apapun yang berada di tempat itu. Di gazebo Amel sedang berdandan. Seperti umumnya perempuan, peralatan make up tidak boleh ketinggalan dari dalam tasnya. Dia mencoba memakai bedak dan melihat wajahnya dari cermin tempat bedak yang dia bawa. Saat konsentrasi,
Amel tiba-tiba mendengar suara bisikan yang ramai sekali dari belakang dirinya duduk. Amel kemudian menoleh dengan cepat ke arah belakang. Namun tidak ada apapun di sana selain dirinya. Gazebo itu bertembok kayu, jadi suara sekecil apapun akan memantul dan terdengar olehnya. Mungkin saat itu Amel kelelahan dan dirinya menjadi gampang halu oleh hal-hal sekitarnya. Namun ketika ia mulai bercermin lagi, terlihat sebuah kain yang nampak di belakang kepalanya. Amel curiga dan menoleh sekali lagi ke arah belakang, namun tidak menemukan apapun. Karena dirasa dirinya lapar dan melihat hal yang aneh-aneh, akhirnya bergegas untuk segera memakai bedak dan pergi dari tempat itu. Ketika dirinya hendak memakai bedak itu lagi, tiba-tiba suara itu sangat jelas sekali. Amel yang sudah mulai kesal dan sekaligus penasaran, akhirnya mengarahkan kaca ke arah belakangnya. Dia melihat sesuatu lewat cermin bedaknya. Alangkah terkejutnya Amel, ratusan pocong sedang berdiri separuh badan di belakangnya. Pocong yang berbagai macam rupa yang membuat Amel menjerit ketakutan. Di lain tempat, Bagas yang tenggelam dengan penjelasan Pak Linggar mengenai tempat ini sangat tertarik sekali. Nah, ini namanya Linggayoni, Mas. Dulu dipakai sama putra kerajaan belajar tarung. Nah, di sana itu ada namanya Balai Kulkul, kentongan yang dipakai saat akan melaksanakan sembahyang saat bulan purnama untuk umat Hindu. Nah, di sana ada patung singa itu namanya Singojoyo. Masih ada lagi di atas, Mas. Ada 3 tempat di sini. Yang di sini itu kahyangan nomor 1. Ada lagi kahyangan yang nomor 2 dan 3 itu ada di atas. Jelas Pak Linggar kepada Bagas. Bagas sangat tertarik dan merasa bersalah dengan kejadian yang tadi dia lakukan di tempat sakral ini. Terdengar suara jeritan Amel saat itu. Pak Linggar dan Bagas kemudian berlari menuju Amel yang saat itu masih di gazebo. Pak Linggar dan Bagas menemukan Amel dengan kondisi yang histeris, ketakutan dan juga wajahnya pucat. Mengetahui hal itu, Bagas segera membawa Amel untuk pulang. Sebelum pergi, Bagas memberikan sedikit hadiah kepada Pak Linggar. Hitung-hitung dibuat uang rokok. Sepanjang perjalanan Amel hanya terdiam dan Bagas memperhatikan dari kaca. Kadang Amel berbicara sendiri tidak jelas. Perasaan Bagas saat itu sedikit aneh, lantaran sepeda motornya sangat berat sekali ia kendarai, seperti sedang membonceng beban berat saat itu. Namun hanya Amel yang berada di belakangnya saat itu. Hari pun berlalu. Ada kabar kurang enak dan membuat Bagas menjadi khawatir akan Amel. Sudah seminggu ini Amel tidak makan dan minum. Amel hanya bisa tertidur sampai malam. Jika sudah malam, Amel seperti orang linglung. Terkadang dia menari seperti orang sedang menyinden. Terkadang Amel bertingkah seperti monyet, memakan makanan seperti orang yang rakus. Bagas setiap hari menjenguknya dan menemaninya ketika Amel sudah bertingkah aneh seperti itu. Hingga suatu ketika, di malam hari sekitar jam 1 dini hari, Bagas menginap di rumah Amel. Karena saat itu hari libur, jadi Bagas meluangkan waktu untuk merawat Amel seharian penuh. Bagas saat itu terlelap di sofa depan televisi. Remote yang masih berada di tangannya terjatuh dan membangunkannya dari tidur. Bagas kemudian duduk dan mematikan TV. Entah apa yang terjadi. Bagas saat itu mendengar suara potongan tulang muda yang dikunyah oleh gigi. Suara lahapan makan seseorang yang memakan sesuatu dari arah dapur. Bagas berjalan dengan sempoyongan karena dirinya bangun tidur dan masih mengantuk saat itu. Lampu dapur dia nyalakan, tetapi dia tidak melihat seseorang berada di sana. Suara kunyahan itu sangat jelas sekali dia dengar, hingga dirinya membungkuk dan mencari tahu apa yang terjadi. Alangkah terkejutnya Bagas karena melihat Amel yang sedang jongkok di bawah kursi makan dan melahap sesuatu. Bagas kemudian muntah sejadi-jadinya lantaran melihat Amel memakan tikus dan mengunyahnya di hadapan Bagas. Sejak kejadian itu Bagas kemudian merasa aneh. Sudah berbagai cara dilakukan oleh keluarga untuk mengobati Amel, namun tetap saja Amel sehat dan tidak ada penyakit apa-apa di dalam tubuhnya. Sempat ayah Amel bertengkar dengan tetangga karena tetangga menyarankan Amel dibawa ke rumah sakit jiwa. Hal itu membuat perasaan ayah Amel hancur
lantaran tidak terima jika anak kesayangannya dikatakan gila. Hingga Lukman teman ayahnya memberi saran agar Amel dibawa ke orang pintar saja, hanya mencari tahu mengapa Amel seperti itu. Akhirnya Amel dibawa ke salah satu tempat di selatan Kabupaten Malang, yaitu ke rumah Mbak Gino. Bagas juga ikut saat itu. Dia tidak meninggalkan Amel. Sesampainya di rumah Mbak Gino, Amel menjerit kesakitan. Telinganya mendengung sangat keras sekali. Dirinya menjerit dan terus menjerit kesakitan. Hingga kemudian mata Amel berubah menjadi abu-abu dan lidahnya menjulur seperti lidah ular. Bagas, ibu dan ayah Amel menuntun Amel berjalan pelan ke dalam rumah Mbak Gino. Di dalam, Mbak Gino sudah keluar dengan membawa janur kuning. Mereka bertiga tidak mengerti dan awam untuk hal seperti itu. Jadi mereka mengikuti saja alur keadaan yang ada. Kemudian Amel dengan sekuat tenaga mencoba untuk menyerang Mbak Gino. Mbah Gino yang membawa janur kemudian memukul pelan kepala Amel menggunakan janur tersebut. Amel kemudian tertunduk dan diam. "Sepertinya kamu penunggu tempat keramat. Coba sebutkan asalmu dari mana?" tanya Mbah Gino. Kemudian Amel tertawa. Angin besar kemudian datang dan menerpa mereka. Kemudian suara kuntilanak yang mengikik bersamaan muncul tak bersosok. Mereka yang berada di sana kebingungan dengan apa yang terjadi. Mbah Gino mencoba membawa sesajen yang berisikan bunga-bunga dan pisang di sebuah nampan kecil. Kemudian angin itu meredup, menyisakan Amel yang masih pada kondisi kerasukan tersebut. Anak ini sudah melanggar aturan, tidak sopan, melakukan perbuatan yang dilarang di tempatku. Tempat suciku kotor karena perbuatannya anak ini. Sukmanya akan menjadi pengganti untuk menebus dosanya. Anak ini harus tanggung jawab, ucap Amel dengan raut muka merah dan mata yang melotot. Mendengar kalimat itu, semua orang memandangi Bagas. Mereka yakin bahwa mereka berdua sudah melakukan sesuatu yang sangat tidak pantas di tempat itu. Bagas yang menyesal kemudian berlari dan memeluk kaki Amel. "Maaf, saya hilaf melakukan perbuatan tersebut. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong maafkan saya," ucap Bagas menyesal. Namun sosok yang merasuki Amel tidak mendengarkan kata-katanya. Keheningan terjadi beberapa menit di sana. Terdengar suara Amel yang kemudian mengatakan sesuatu. "Anak ini akan selamat jika kamu semua mau mendatangkan sesaji di tempatku," ucap Amel pelan. Mendengar hal itu, kemudian mereka merencanakan hari di mana akan mengantarkan sajian tersebut. Tibalah hari di mana mereka ke lokasi keramat tempat mereka melakukan itu. Bagas memberitahu bahwa tempat itu di bawah kaki Gunung Semeru. Semua bawaan sudah siap. Amel masih dalam kondisi setengah sadar. Berangkatlah mereka, dan kemudian beberapa jam mereka sampai di tempat itu. Amel kemudian membelalakkan mata. Dia kemudian berjalan sambil menari menuju salah satu tempat, yaitu situs Linggayoni. Mereka yang ikut hanya bisa berjalan di belakang Amel dan mengikuti arah tujuannya. Setelah di depan situs Purbakala, Amel belum juga sadar. Dia mengelilingi tempat tersebut, kemudian unjuk salam. Hingga saat berada di petilasan Begawan Patmonogo, Sang Hyang Aji Pasokpati, Amel terjatuh dengan sendirinya. Bagas kemudian berlari dan mengangkat Amel dan membawanya pergi ke gazebo. Kemudian Mbah Gino melakukan ritual semedi di petilasan tersebut dan meletakkan bunga serta sesaji. Amel siuman dan kemudian memeluk Bagas dengan erat. Dirinya masih merasakan ketakutan yang sangat amat besar. Di tempat tersebut, mereka berdua meminta maaf kepada Pak Linggar selaku juru kunci di sana dan juga kepada orang tua Amel. Setelah Mbah Gino selesai dengan acaranya, mereka semua kembali. Namun Amel terkejut saat hendak meninggalkan lokasi. Amel melihat ratusan orang berjejer di tangga, dan di depan sendiri terdapat perempuan yang cantik sekali, sedang memakai kebaya berwarna hijau dan bermahkota burung merak. Rambut yang panjang membuatnya semakin menampakkan jati diri yang sesungguhnya. Perempuan itu kemudian menabur bunga, semacam melepas Amel dari tempat itu. Di waktu yang bersamaan, Amel merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Kemudian darah segar mengalir deras melewati kakinya. Mereka segera membawa Amel ke rumah sakit.
dan dokter memutuskan bahwa Amel keguguran. Sebulan setelah kejadian tersebut, Amel dan Bagas menikah dan hidup bahagia. Kejadian ini menjadi trauma mendalam bagi Amel dan Bagas. Cerita ini menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, jangan pernah melakukan perbuatan yang kotor. Situs Purbakala ini bisa kalian kunjungi kapanpun, tetapi jangan lupa, jika berkunjung harus jaga kesopanan dan jangan buang sampah sembarangan. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.